Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat semuanya, jumpa lagi dengan saya Om Baen dalam acara podcast Orkes Obrolan Kesehatan Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Baik sobat sehat semuanya, kali ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi. Beliau juga dikenal sebagai ownernya Omah Langit. Jadi Ngebel ya. Omah Langit Ngebel kurang lebih 1 km sebelum masuk Ngebel. Jadi bagi para sobat sehat semuanya yang akan mampir ke Ngebel, silahkan aja nanti setelah ke Ngebel atau mau ke Ngebel itu bisa mampir ke Omah Langit. Baik, tapi kali ini nanti kita tidak akan membicarakan masalah Omah Langit, tetapi kita akan membahas terkait dengan Lazismu, kantor layanan Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Baik, sobat sehat semuanya, kita sapa dulu tamu besar kita. Ini dari Tlatah Ngebel. Beliau adalah Ustadz Dalhar Azhari SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat dan terus sehat, sehingga amin. Bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat Ponorogo, terutama bagi pasien-pasien yang membutuhkan ya istilahnya membutuhkan lazismu di Rumah Sakit Aisyah. Baik Pak Ustadz, kali ini nanti kita akan bahas terkait dengan lazismu. Monggo disilahkan. Lazismu ini sebenarnya apa sih? Kantor layanan di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo kok ada gitu loh ya. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya ya untuk waktu yang telah dijadwalkan, yang mana ini sudah beberapa bulan yang lalu sebenarnya jadwal itu masuk ke saya, tapi memang saking padatnya agenda ya repotnya. Jadi, ya ini kalau dengan saya memang sering gitu Om. Jadi gitu ya harus 2 bulan 3 bulan sebelumnya gitu ya? Itu harus antri dulu lah istilahnya. Ini repot ke sawah atau tanggapan? Ya sudah biasalah, memang saking agenda itu kadang tidak tertata. Jadi gimana? Jadi terima kasih itu untuk waktunya. Terima kasih. Selanjutnya terkait lazismu ya. Jadi memang lazismu itu kan kepanjangan dari Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh. Kalau mu-nya itu kan jelas Muhammadiyah. Jadi memang itu identik dengan persyarikatan kita di tempat kita, memang di bawah naungan Muhammadiyah Aisyah. Jadi lazismu itu kan memang Muhammadiyah itu sudah menjadi satu bagian dari pergerakan persyarikatan yang ada di dalamnya. Hanya saja kekhususan untuk lazismu ini kan menangani lembaga amil zakat infak sodakoh. Jadi zakatnya, infaknya dan sodakohnya dari kalangan persyarikatan itu sendiri yang kita kelola secara penuh. Mungkin itu terkait gambaran lazismu itu apa itu kan. Berarti ada kantor layanan di luar rumah sakit berarti? Ya, jadi kalau kenapa kita ada kantor layanan itu kan sudah terstruktur jadi Om. Jadi memang dari pimpinan pusat itu ada lazismu pusat, dari wilayah juga ada lazismu wilayah. Kita di daerah Ponorogo di PDM ada lazismu daerah. Nah, untuk sub-sub yang ada di dalamnya itu ada istilahnya kantor layanan. Jadi bisa di AUM, bisa di tingkat cabang, atau bisa tempat-tempat yang memang sudah ada kesepakatan untuk diberikan menjadi kantor layanan. Oh gitu. Jadi untuk memudahkan layanan ya. Jadi dibuka layanan-layanan khusus terutama di AUM di rumah sakit kita untuk memudahkan pelayanan. Baik Pak Ustadz. Jadi untuk lazismu ini yang ada di rumah sakit kita ini
sebenarnya sejarahnya seperti apa ya? Sehingga berdiri kantor layanan di rumah sakit. Dulu kan juga belum ada ya. Kalau historis ya, karena saya juga terhitung masih dikatakan masuknya ke sini pun sebenarnya masih golongan baru ya, milenial ya, artinya masih zaman now. Ada zaman all. Mungkin kalau zaman all sama zaman now, kalau saya mungkin masuk zaman now. Artinya prosesnya itu sebenarnya kalau saya membaca mengikuti dari profil yang ada, justru sebelum lahir adanya lazismu di persyarikatan di rumah sakit kita itu malah sudah ada embrio namanya lazis asihah ya, asihah. Oh iya, ingat saya itu dulu. Asihah. Jadi lazis asihah itu ya memang sama, program-programnya juga untuk membantu meringankan beban-beban masyarakat yang membutuhkan, khususnya yang terkait kesehatan. Asihah itu kan sehat dengan kesehatan. Terus tahun 2002 itu mulai ada perapian dari struktur pemerintahan, karena memang semua lembaga zakat itu kan acuannya harus lasnas. Jadi lembaga amil zakatnya itu harus nasional. Jadi kalau tidak nasional nanti ilegal bahasa dari pemerintah. Harus resmi ya berarti ya. Resmi, memang resmi. Sehingga tahun 2011 itu kan kemudian muncul menjadi peraturan perundang-undangan yang mana memang lazismu diakui sebagai lembaga zakat nasional yang berhak untuk mengelola, mentasarufkan dan memanage ya seluruh kegiatan zakat, infak dan sedekah untuk bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Oh gitu. Jadi istilahnya lasnas lah kalau sekarang. Jadi Pak Ustadz tadi jangan katakan, jadi Pak Ustadz ini baru ya? Iya. Belum baru. Nah kan masih jernih, glowing ya. Wajahnya kan masih glowing ya. Berarti baru kemungkinan setelah masuk baru muncul ini lazisme. Saya masuk itu sudah ada asihah, cuman karena ada peraturan yang memang mengharuskan lembaga zakat harus lasnas dan kebetulan kita berada di bawah naungan persyarikatan, akhirnya kita mengakuisisikan, artinya ikut, karena sistemnya yang di lazismu itu kan jejaring bukan korporasi. Kalau jejaring itu kan ya memang ada jaringan-jaringan yang memang terstruktur. Beda kalau korporasi, karena di lembaga zakat itu kan ada dua sistem, ada yang menerapkan sistem korporasi, ada yang menerapkan sistem jejaring. Kalau di lazismu kita pakai jejaring, sehingga kita dengan mudah dan leluasa untuk mengolah keuangan yang ada di dalamnya. Oh gitu. Menghimpun, menyalurkan dan seterusnya. Iya. Gitu. Berarti Pak Ustadz ini tergolong golongan milenial gitu, masih muda ya. Iya. Tapi kalau mohon maaf nih wajahnya kelihatan tua gitu ya. Ini karena terlalu sering ketemu dengan Om Bain. Auranya terbawa ya. Auranya terbawa tua. Ini kalau masker dibuka glowing nanti kelihatan. Ya itu guyonannya aja Ustaz. Ya sebenarnya ya kalau saya melihat kalau usia ya tidak jauh dari 45 lah. Ya, betul. Kalau saya usia masih sini ke atas itu 25. Sini ke bawah 25 ke bawah. Iya. Ada pembagiannya. Baik Ustaz. Kemudian nih Pak Ustaz, jadi di kantor layanan rumah sakit ini tentu yang banyak dipertanyakan ada dana nih sokongan kalau dari rumah sakit ini ya. Kira-kira banyak yang bertanya begitu. Jadi karena kita istilahnya lembaga zakat kan otomatis ada sumber dana. Nanti urutannya kan begini, ada sumber dana, terus nanti untuk apa dana itu kan gitu, pengelolaan lah bahasanya. Jadi karena kita di AUM kesehatan kebetulan memang di dalamnya ada banyak sekali komponen-komponen yang ada di dalamnya. Ada berbagai macam profesi ya, ada dokter, ada pokoknya perawat, dokter, perawat, terus ada yang non klinis, artinya di dalamnya kan bermacam-macam itu. Terus di situ nanti karena kita bekerja sebagai karyawan yang bergaji bahasanya Om ya, jadi bergaji itu kan nanti ada ukuran. Kalau
di lazismu itu namanya nisab ya. Jadi batas harta yang harus dikeluarkan untuk mencapai nisab, sehingga nanti karena kita sudah tersistem, sehingga ya kalau nisabnya sudah tercapai 2,5%-nya nanti terpotong menjadi zakat. Itu yang dana zakatnya. Kalau yang belum tercapai dan ingin menjadi bagian dari sumber dana tersebut, ya nanti bisa gabung menjadi bagian di dalamnya untuk menyalurkan infaknya. Kalau yang tidak mengikat, bisa sewaktu-waktu, wah ini ada rezeki alhamdulillah Pak Ustadz dari titip ke lazis ya, itu sedekah. Jadi nanti ada 3 komponen itu tadi, ada zakat itu kan yang sudah tercapai nisabnya. Kalau yang belum nanti bisa ke infak atau sedekah. Kalau Om Bain ngejak ngopi itu sedekah. Kalau Pak Ustadz ngasih saya itu ya apa ya kira-kira amplop itu. Jadi Pak Ustadz, jadi dana itu diambil dari beberapa sumber ya, terutama jadi semua karyawan, berarti ada infak yang masuk ke lazis ya. Jadi ada zakat, ada infak. Kalau yang sudah masuk asnafnya terpenuhi, nanti masuknya ke zakat. Kalau yang belum dan ingin, ya nanti masuknya ke infak. Berarti ya, kalau besaran nominalnya tetap menyesuaikan apa ya istilahnya, kemampuan dan keikhlasannya masing-masing. Tidak bisa diukur ya. Kemudian untuk infak, insya Allah semua karyawan di Rumah Sakit Umum Aisyah itu sudah gajinya istilahnya sudah dipotong infak ya, 2,5% ya. Nah jadi gini, karena kita di satu sisi memang harus bersyukur ya Om ya. Jadi bersyukur dalam arti kita bekerja di AUM Persyarikatan itu kan semua diperhatikan ya. Jadi bukan hanya dari sudut kesejahteraan, kesehatan dan sebagainya, tetapi dari sudut keagamaannya pun kan, bahkan dari mulai ibadah, mulai hal-hal yang tambahan termasuk zakat, infak sampai sedetail itu kan, itu menjadi bagian dari perhatian kita, sehingga ya insya Allah berkah lah, artinya berkah karena memang itu tadi kalau sudah nisabnya tercapai ya menjadi zakat, dimasukkan menjadi zakat. Kalau belum ya nanti infak, ada sedekah, termasuk ibadah-ibadah yang lain kan juga diperhatikan betul-betul ya. Betapa selain sebagai rumah sakit kita ya, sebagai profit, juga sebagai sarana dakwah ya. Betul, termasuk memang ini salah satunya gitu ya. Karena konsepnya kan wafil akhirati hasanah. Dunia hasanah, akhirat juga hasanah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Prinsip keseimbangannya itu. Kalau nanti bagaimana Pak Ustadz kalau yang tidak mampu untuk berzakat, dalam arti nisabnya belum tercapai, terus infak juga masih berat, nah itu malah nanti posisinya bisa menjadi mustahik namanya. Jadi kalau tidak kuat untuk berinfak, ya kita infaki malahan. Jadi kuncinya kan saling kebersamaan ya, artinya ada yang memberi, juga ada yang menerima. Karena nanti kalau semuanya menjadi posisi memberi, nanti yang menerima siapa kan gitu kan? Kira-kira seperti itu. Jadi dana sudah jelas. Jadi kira-kira ini tiap bulan, jadi lazismu itu menerima dana itu sekitar berapa gitu ya? Kalau yang rutin itu ada sekitar 30-an juta Pak. Cuman ya naik turun, itu yang rutin itu ada sekitar itu sudah zakat infak. Belum nanti insidental itu kalau ada penggalangan, nanti ada bencana ini, ada peristiwa ini, kemarin ada Semeru itu kan, ada Semeru itu, terus ada longsor jadi di satu sisi berperan karena kadang guyonannya teman-teman lazis itu kan gini, semakin banyak bencana kita itu semakin diuntungkan. Diuntungkan dalam arti pencapaian pemasukannya bisa maksimal, tetapi di sisi lain memang berimbang
untuk pentasarufannya juga lebih optimal lagi. Jadi seperti itu. Ya Ustadz, jadi dengar-dengar pasien yang tidak mampu pun kalau rawat inap di rumah sakit Aisyah itu juga mendapatkan bantuan. Ini apa betul ini? Kita all out dalam arti maksimal dalam hal itu, karena sebenarnya kalau ditarik ke istilah pasien itu kan ada beberapa pembagian ya, termasuk ada pengelompokan, pengelasan dan sebagainya. Sebenarnya kalau yang berhak menerima layanan program itu kan istilahnya 8 asnaf Om. Jadi ada fakir, ada miskin, ada sabilillah dan seterusnya itu kan di At-Taubah surat 60 kan ada perinciannya. Sudah ada pengaturan secara khusus. Kalau pasien yang dibantu itu yang masuk kategori fakir, 8 asnaf, tapi yang fakir atau miskin. Nanti fakir atau miskin. Kalau misalkan pasien di VIP terus merasa tidak mampu, pengen dibantu, itu pernah juga ada kejadian, ada ya, tapi sifatnya masih permohonan, karena sekali memohon, karena kita di lembaga zakat yang sudah terstandar nasional, dalam arti begini, proses itu kan tidak serta-merta ya, tidak seperti, mohon maaf, kita pengajuan ke salah satu lembaga yang cukup membawa KTP 1 jam cair itu enggak, tapi ya ada nanti kan tanpa survei 1 jam cair cukup bawa KTP. Nah, itu kan zaman online itu. Enggak, tapi memang ya ada informasi dari ruangan, ini keberatan Pak, ada biayanya habis sekian, mengajukan klasis bisa enggak? Bisa. Namanya pengajuan dari manapun bisa, kita tidak ya hidup-hidup seperti orang berdoa itu. Ada yang dikabulkan, ada yang ditunda, ada yang diberi lebih baik dari yang diminta. Mintanya 2 juta dikasih 5 juta. Nah itu juga ada. Terus nanti prosesnya ya biasanya ada informasi dari ruangan, dari teman-teman perawat itu kan, Pak pasienku TM. Nah, TM itu kan bukan topi yang dimiringkan itu, bukan, tapi tidak mampu. Terus kategorinya itu nanti masuk ke fakir miskin, jadi nanti asnafnya masuk ke situ. Istilahnya duafa Pak. Jadi kadang orang kalau disebut istilah dengan difakirkan atau dimiskinkan kok rodok gimana, tapi kalau duafa lebih berkenan, sopan gitu ya. Jadi ya podo ae. Itu nanti berarti di survei juga? Ya nanti kan gini, ada syarat administratifnya kan, pengajuan SKTM dari desa ke kelurahan, atau mungkin kalau jalur persyarikatan juga bisa dari cabang, dari ranting nanti mengetahui cabang. Terus nanti setelah surat masuk disurvei, baru setelah survei itu nanti kan kalau istilahnya apa ya, survei membuktikan. Jadi sebenarnya kuncinya itu di survei itu Om. Jadi kalau surat itu kan administratif ya, artinya memang karena kita juga sudah terstandar nasional, terus juga pernah mengikuti audit dan sebagainya kan, administrasi, syarat-syarat administratif kan juga harus tetap terpenuhi. Tapi kalau kita yang di LASIS itu kan sebenarnya kuncinya di survei itu. Kalau surveinya masuk, nanti ya masuk, kalau enggak ya enggak. Bahkan kemarin ada yang sempat menyampaikan ke kita, gonmu tuwe go wis kok survei ra kok wae. Lah tiba setelah disurvei itu apa? Supplier jajanan itu kan penghasilannya 4 bulan, sebulan bisa 4 juta, bisa 5 juta. Lah malah luweh dari ketuanya. Arep ngomong ngono. Nggih. Jadi ini pesan ya bagi masyarakat yang mungkin Ponorogo dan sekitarnya. Bagi yang mungkin sakit, diberi ujian, kemudian tidak mempunyai BPJS yang dari pemerintah, PBI, atau tidak mampu dan mengharuskan rawat inap, ya tidak usah takut ya, artinya tidak usah takut, datang aja ke Rumah Sakit Umum Aisyah, insya Allah kalau memang betul-betul tidak mampu pasti akan dibantu. Ya, gitu tetap kita bantu. Tapi tetap sesuai dengan prosedur gitu ya. Kadang ya itu tadi, memang rata-rata kan apa-apa pengennya cepet, tapi di sisi lain karena kita juga lembaga yang memang profesional, sehingga aturan-aturan yang harus dijalani ya tetap dijalani. Tapi totalitas dalam arti begini, nanti kita juga pernah membantu itu pasien sampai sembuh,
bahkan kita berikan modal untuk usaha produktif. Modal produktif itu kan biar kadang orang setelah sakit lama biar punya penghasilan gitu punya ya. penghasilan. Jadi kita itu kan mengupayakan bagaimana membantu orang sifatnya tidak konsumtif. Jadi kalau bisa ya produktif, kita modali, kita berikan bantuan ekonomi. Terus nanti untuk termasuk layanan yang antar jemputnya itu juga kita dampingi, karena namanya kendaraan itu kan ya bukan hal yang dikatakan murah kan. Jadi ada yang untuk kontrol terus butuh kendaraan dan sebagainya juga kita dampingi. Nah, hal-hal seperti itu artinya dengan catatan setelah disurvei ya memang kategorinya masuk dan layak untuk dibantu. Jadi prosesnya seperti itu. Berarti itu kalau saya melihat ada mobil lasis RSUA ya, itu berarti juga fungsinya untuk antar jemput pasien ya. Ya, antar terutama jemput. yang rutin ya, yang rutin dan memang betul-betul tidak mampu. Yang rutin itu kita sudah menjalankan ya, ada pasien HD cuci darah itu lah ya rutin itu kan rutin, terus ada yang rawat luka itu juga rutin karena kebetulan meskipun ada program ambulan desa ya, tapi cakupannya kan terkadang juga masih belum bisa maksimal sehingga kita berjejaring itu tadi ya, artinya ada yang memakai itu, ada yang memakai jasa kita ya tetap kita layani. Gitu. Berarti jangan khawatir juga ya terkait dengan transportasi kalau memang betul-betul tidak mampu untuk transport karena harus kontrol, harus hemodialisa 2 hari sekali ke rumah sakit, bisa dibantu oleh lasis. Ya, tapi tetap nanti yang penting ada pengajuan, terus kita survei, baru masuk layak. Nanti kita ada deal-deal yang memang harus disepakati sehingga kemanfaatan yang kita berikan itu betul-betul tepat sasaran. Tepat sasaran. Oke, Pak Ustadz. Selain itu program unggulan yang lain yang di lasis itu banyak apa enggak kira-kira bisa disampaikan ya? Kalau program itu kan sebenarnya secara terpusat ya sudah di breakdown dari Lasismu pimpinan pusat sana terkait banyak program lah. Cuman yang kita fokuskan karena kita di AUM kesehatan, jadi prosentasenya istilahnya Pak ya, jadi prosentasenya ya memang kita tetap di kesehatan. Jadi karena memang prinsipnya begini kok, jangan sampai ada orang yang sakit terus nanti bukan hanya karena masalah biaya terus tidak mau berobat, tidak bisa berobat. Dan itu kalau kita tahu hal-hal seperti itu kan jelas kedoliman ya, artinya mereka itu layak dan berhak untuk dibantu, didampingi kok. Jangan sampai nanti ada suara-suara yang begini, misalkan ngamar neng Aisyah ora iso mulih terus ninggal KTP, ninggal motor, ninggal mobil, jaminan. Atau surat tanah, sertifikat. Jadi ndak se ekstrim itu ya bahasanya, karena ya namanya orang sakit itu kan walau bagaimanapun kan tetap kesusahan. Kalau di rumah kita hindari itu ya, tinggal jaminan itu kita hindari ya. Jadi pulang itu diusahakan sudah urusan beres gitu ya. Kalau ada jaminan dari lasis jadi juga. Jangan sampai ada istilah itu tadi. Terus yang kedua, kita kita mewanti-wanti. Jadi mewanti-wanti pasien itu setelah sakit cures dalam arti entek sak apa-apa nih, sak leker gendonge. Jadi tanah habis, rumah habis, tinggal di mana enggak, tapi ya oke lah kita carikan solusi bersama. Bahkan yang terbaru ini kita ada program BPJS Duafa Jadi BPJS. Gitu. Jadi ada bayari ya, berarti yang bayari lasis. Nanti yang bayari, terus iurannya bulanan ya. Iya, bulanan itu yang bayari kita, karena kan namanya program ya meskipun dari pemerintah sudah ada yang gratis itu kan ya, tapi ya saking besarnya program saya yakin kan tetap ada yang kencret ya. Ada yang sebenarnya berhak tapi tidak dapat ya kan. Ada juga sih. Itu maka tapi tetap nanti ada seleksi, ada proses, ada pendampingan dan seterusnya. Jadi banyak ya programnya, termasuk pendidikan kalau saya melihat
Kalau yang pendidikan, Nah, ada kalau nggak, pendidikan itu kita lebih fokus ke kader ya, kader dalam arti kita membiayai, ada beasiswa mentari, ada beasiswa sang surya. Nah, beasiswa itu kan membantu pendidikan kader-kader yang memang sudah direkomendasikan untuk sudah aktif di persyarikatan. Jadi itu yang kita utamakan itu, tetapi di sisi lain secara langsung kalau program beasiswa pendidikan itu kan ada kemanfaatan imbal balik ke kita ya. Jadi mungkin bahkan kita juga punya program untuk beasiswa anak karyawan misalkan seperti itu. Tapi nanti kan ada proses yang memang harus tetap dijalani sehingga betul-betul tepat. Ada kan programnya, ada program dakwah, program sosial ya kan, terus program kesehatan, program pendidikan, ekonomi, terus beberapa program yang menunjang yang lain. Itu beberapa program yang di Lazismu. Baik Pak Ustadz, saya kira banyak yang sudah kita kupas, dan mudah-mudahan Pak Ustadz sebagai ketua Lazismu, kantor layanan Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo, tetap diberikan kesehatan, kesabaran, amin, keikhlasan, amin. Jangan patah semangat ya, karena ini kita melayani umat gitu ya. Patah semangat dan patah hati ya. Jangan sampai, biar tambah muda. Jadi ini kan dianggap hiburan aja. Nelungsungi. Baik Sobat Sehat semuanya, demikian tadi obrolan kesehatan kita dengan Ustadz Dahar Azhari yang sekaligus sebagai Ketua Lazismu, kantor layanan Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Mudah-mudahan tetap istiqomah, amin. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Demikian obrolan kami, ada kurangnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama.